di dalam ajaran Sang Buddha, wanita bisa mencapai arahat. Artinya pencapaian itu tidak diskriminatif. Pencapaian itu tidak diskriminatif. Benar. Nah, tetapi kenapa dikatakan bahwa yang mencapai kebuddhaan itu pasti laki-laki? Saya mau meminjam penjelasan Bhante Dhamaudo dari Malaysia. Karena nama Bhante Dhamaudo ada beberapa orangnya. Saya pernah mendengar penjelasan Bhante Dhamaudo. Beliau adalah kepala Wihara Buddha Gautama di Malaysia. Beliau mengatakan karena memang perjuangan seseorang mencapai kebuddhaan itu sulit. Seperti kita melihat Sang Buddha sendiri, beliau keluar dari istana, mengembara sendirian, kemudian masuk ke berbagai ajaran yang berbeda, melakukan penyiksaan diri. Kalau wanita, sulit melakukan itu. Bahkan sampai di hari ini yang sudah begitu modern ya, apakah bisa wanita berpetualangan sendiri? Tidak gampang. Bisa-bisa wanita itu diculik. Ya. Diculik. Iya, sulit sekali bagi seorang wanita mengembara. Bahkan ada seorang bikuni di zaman dulu. Bikuni itu seorang arahat. Saya lupa namanya ya. Bikuni itu bermeditasi sendirian di tempat yang sepi. Dan akhirnya bikuni itu diganggu oleh pria. Itu tidak dalam kasus mengembara, itu hanya dalam kasus sendirian. Bayangkan betapa sulitnya bagi seorang perempuan untuk mengembara. Oleh karena itu, ini menurut penjelasan dari Bhante Dhamaudo ya. Bhante. Ya, saya terinspirasi dari apa yang beliau jelaskan ini, saya kemudian utarakan di sini. Nah, oleh karena itu dikatakan di dalam teks bahwa Buddha pasti laki-laki. Nah, dan pendekatan kita secara logis cukup masuk akal. Karena sulit bagi perempuan untuk mengembara. Iya, Bhante. Betul, Bhante. Saya setuju, Bhante, dengan pendapat itu. Tapi perempuan juga dalam konteks ini, dalam agama Buddha juga memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi ya, Bhante ya. Betul. Dan yang sering disalahpahami orang adalah apakah ada persepsi bahwa pencapaian Sang Buddha lebih tinggi dari pencapaian arahat lain? Dalam konteks batin, dalam konteks lenyapnya penderitaan, tidak berbeda. Karena Sang Buddha juga seorang arahat. Bahkan beliau menyatakan bahwa apa yang dicapai pencapaian arahat oleh para arahat dengan pencapaian arahat beliau adalah sama. Pencapaian arahat dalam artian lenyapnya kotoran batin, lenyapnya asawa,